Jumpa lagi Jakarta TV. Ya, kalau dana kalian untuk mencari sebuah smartphone atau mempersunting sebuah smartphone ada di kisaran harga 1 jutaan dan kalian nyari yang kenceng, RAM besar, storage besar, nih ada si Infinix Hot 10. Oleh sesuai dengan permintaan, kita ngetes Infinix. Ya, banyak yang nanya, mana Infinix yang mana? Kita tes. Kali ini kita uji Infinix Hot 10 atau Hot 10. Seperti biasa, nama Hot itu berarti adalah ini smartphone yang terjangkau. Dan ini yang mungkin salah satu yang paling menarik di kelas terjangkau karena RAM dan storage-nya besar sekali di kelas harganya yang di bawah 2 juta. Udah gitu, SoC-nya pakai SoC atau chipset yang pakai Cortex A75. Berarti siap buat gaming. Mari kita lihat paket penjualannya. Ini adalah unitnya si Infinix Hot 10. Lalu ada charger 5V 2A, kabel micro USB, soft case, screen protector yang belum terpasang, ada SIM tray ejector, ada kupon bonus untuk PUBG Mobile Lite, lalu ada kartu informasi untuk Infinix X Club. Untuk bodi ini bahannya polikarbonat, bodi belakang memiliki pattern diagonal atau zigzag yang keren nih, ya. Patternnya kayak begini ya, ini zigzag atau miring-miring ya, pokoknya gitulah ada patternnya di belakang ya. Tampilan ini disebut Infinix menggambarkan interlace light and shadow. Opsi warnanya ada Obsidian Black, ini yang kita uji. Lalu ada Amber Red atau merah, ada Moonlight Jade tentunya hijau, dan ada Ocean Wave di situ. Untuk dimensinya 171,1 x 77,6 x 8,88 mm dengan bobot 195 gram. Jadi agak ringan. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power, tombol volume up and down. Di atas itu kosong, berarti kita tidak menemukan ada mikrofon kedua di sini ya. Biasanya ada di sini mikrofon keduanya. Di kiri ada SIM tray, ini non-hybrid, ada 2 nano SIM plus micro SD, ini menyenangkan sekali. Lalu kita pindah ke bawah, ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon di situ, ada micro USB di sini. Sayang masih micro USB bukan Type C. Lalu ada speaker. Di sisi depan kita lihat ini adalah layar Infinity O Display. Ya, 6,78 inci. Ini adalah layar HD Plus 1640x720 pixel. Saya sih nggak komplain di kelas harga segini, SoC segini dikasih layar HD Plus karena itu biasanya akan membuat game jadi lebih kencang. Untuk panel ini adalah panel IPS yang lumayan enak buat dilihat ya. Kemudian kita lihat di sini adalah earpiece dan ini adalah kamera selfie. Ini kamera selfie-nya 8 megapiksel f2.0. Ada dual front flash terletak di kiri kanan earpiece. Sebagai catatan, front flash di kiri earpiece berfungsi juga sebagai LED notification. Kalian banyak nanya, ada LED notifnya? Ada LED notif yang satu ini ya. Lalu untuk perekaman ini menarik, videonya memang nggak nyampe 4K, tapi di push sama Infinix bisa QHD atau 2560x1440 pixel. Kamera utamanya kita lihat yang disebut oleh Infinix sebagai 16 megapiksel AI quad camera. Ada wide 16 megapiksel f1.85 autofocus, ada bokeh lens 2 megapiksel, ada macro lens 2 megapiksel fixed focus, ada AI lens, dan ada quad rear flash di sini. Untuk rekaman video lagi-lagi sampai dengan QHD atau 2560x1440. Ini sangat baik karena ini lebih tinggi daripada Full HD walaupun tidak mencapai 4K, jadi push maksimal di sini ya. Sayangnya memang tidak ada fitur slow motion ya. Kemudian ada fingerprint scanner. Untuk spek internalnya kita lihat ini adalah MediaTek Helio G70 12 nanometer, 2 Cortex A75 dengan 6 Cortex A55. GPU-nya Mali G52 dengan MediaTek Hyper Engine untuk support gaming tentunya. RAM 4GB ya. Ada 2 varian, dua-duanya RAM-nya 4GB. Lalu untuk storage internal ada yang 128GB yang kita uji 128GB ini ya. Dan ada juga varian yang RAM-nya 4GB dengan storage 64GB, tentunya harganya miring sedikit ya. Infinix Hot 10 ini mendukung ekspansi storage dengan microSD sampai dengan 512GB. Kemudian untuk baterai, dia baterainya 5200 mAh dengan katanya Power Marathon Tech di situ. Untuk OS dia menggunakan XOS 7.0 dengan basis Android 10. Sementara untuk sensor ada accelerometer, soft gyro, bukan gyro tapi soft gyro, ada proximity sensor, ada light sensor, dan ada e-compass. Untuk fitur keamanan tadi dibahas ada fingerprint dan tentunya ada juga face unlock. Dan untuk Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi N atau Wi-Fi 4, Wi-Fi 4. Ada juga Bluetooth dan USB-nya tentunya sudah bisa OTG. Kalau ada yang nanya, bisa OTG nggak? Ya, ini bisa, USB OTG.
Kita langsung ke pengujian performa saja gimana? Oke, kita bisa lihat Antutu 7 skornya mencapai 153.110. Kemudian untuk Antutu 8 lumayan besar, hampir 200.000 di 196.365 ya. Lalu untuk Geekbench 4 kita lihat skornya juga tergolong tinggi ya, dengan Geekbench 5 juga lumayan tinggi ini untuk kelas harganya di bawah 2 juta. Sementara itu untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p kita lihat di 39 fps dan GFX Bench Manhattan Offscreen 1080p bisa mencapai 21 fps. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik skornya di 1038. Ini seperti yang menunjukkan bahwa harusnya dia bisa diajak gaming ya. Oke, kita ajak gaming langsung ya. Kita ajak aja pakai PUBG Mobile. Kita nggak pakai PUBG lagi. Kita pakai PUBG Mobile full version. Defaultnya adalah Smooth Ultra. Kalau kita pakai Smooth Ultra harusnya dia rata di 40 fps karena terkunci di 40 fps ya. Tapi kita unlock ke Smooth Extreme dan kita menemukan bahwa dia bisa lompat dari 50 sampai 59 fps dengan sesekali drop ke 40 fps. Jadi ini lumayan kencang sebetulnya. Sebagai catatan, soft gyro-nya terasa nggak responsif di PUBG Mobile. Jadi sangat disarankan untuk nggak pakai gyro di game yang satu ini. Kemudian kita main game sepak bola ya, PES 2020. Standar 60 fps settingannya. Dan kita dapat di 50 sampai 60 fps. Jadi main bola di sini ternyata lumayan bisa lancar. Dan kemudian kita tes game yang lagi happening sekarang, Genshin Impact. Pasti banyak yang nanya deh, bisa nggak Genshin Impact ya? Oke, kita settingnya adalah di lowest. Ya, lowest 60 fps dan kita dapatkan kisaran 20 sampai 30 fps dan kadang-kadang kalau parah banget drop sampai 10 fps. Apakah ini berarti tidak bisa dimainkan? Sebetulnya ini masih bisa-bisa aja sih dimainkan. Cuma memang ya tidak akan mulus lancar. Ya, lumayan oke ternyata sih G70 ini ya. Nah, kemudian mari kita masuk ke kameranya. Untuk ngetes kamera, mari kita langsung ke luar ruangan aja ya, jangan di dalam ruangan terus. Ya, jadi ini adalah kamera selfie-nya si Infinix Hot 10 ini ya. Nggak diapa-apain, nggak pakai mic tambahan. Jadi yang kalian dengarkan adalah mikrofon dari si handphone ini sendiri. Nah, kamera selfie-nya kurang lebih seperti ini nih ya. Coba kita bawa ke tempat yang sedikit lebih ekstrim. Yuk. Oke, sekarang kita coba yang sedikit lebih ekstrim. Saya mau lihat kalau misalnya ada matahari di belakang saya atau backlight, gimana jadinya ya. Nah, kalau backlight ya kurang lebih seperti ini ya. Matahari di situ. Ya, ini agak kejam sih backlight-nya memang ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, nih kalau backlight parah nih. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalau dia dipakai untuk vlogging, kurang lebih pakai tangan aja nih saya jalan kayak begini ya, kurang lebih bisa lihat guncangannya seperti apa. Ya, masih lumayan oke ya. Apakah muka terjaga? Ya, lihat sendiri. Apakah suaranya oke? Nah, tentukan sendiri ya. Kalian bisa dengarkan? Sekarang mari kita coba kamera utamanya kalau jalan gimana. Ini kamera belakangnya kurang lebih seperti ini. Ya mungkin tidak ada stabilizer, tapi kelihatan lumayan oke ya. Oke, coba kita lihat kalau mendekat apakah dia bisa kompensasi. Oh nice, dia bisa kompensasi warnanya ya. Oke banget sih. Oke, jadi gimana hasilnya? Lumayan ya. Iya, white balance saat merekam video emang kadang-kadang bisa berubah-ubah ya. Jadi muka saya kadang-kadang berubah-ubah begitu. Sayang sekali nggak ada cara untuk mengatasi ini. Dan kita juga nggak nemu setting manual apapun untuk foto. Tapi hasil foto memang terlihat meriah warnanya karena saturasinya cenderung agak tinggi memang ya. Ini bukan hal yang buruk, ini bisa jadi fotonya langsung jadi gitu ya. Sementara itu untuk foto di malam hari hasilnya pun cenderung cukup baik walaupun bukan yang terhebat yang pernah kita lihat. Tapi sudah sangat oke untuk smartphone di kelas harga ini. Lalu bagaimana kemampuan daya tahan baterainya? Kita coba pakai video playback ya. Kita dapat 28 jam 20 menit. Ini cukup lama untuk kelas harganya. Ini luar biasa. Dan ingat, performance-nya bukan kaleng-kaleng. Masih lumayan oke buat gaming juga. Jadi segini nih lumayan oke. Untuk PUBG Mobile dia berkurang sekitar 7-8% per 30 menit. Nah kalau untuk yang ini emang agak sedikit kurang. Biasanya kalau yang lain bisa sekitar 5%-an lah biasanya per 30 atau 5-6% gitu. Ini 7-8% per 30 menit. Yang disayangkan adalah karena chargernya memang cuma 5 volt 2 ampere yang tersedia, charging time-nya adalah di kisaran 3 jam 15 menit. Ya tapi kalau baterainya irit dan kalian nggak terlalu banyak gaming, kayaknya bisa nyampe ya seharian.
Sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan untuk sebuah smartphone adalah NFC-nya misalnya ada atau enggak? Ya nggak ada lah, di harga sini belum ada. Kalau dia ada NFC-nya ini luar biasa sekali. Lalu apakah Netflix-nya bisa Full HD atau HD? Ya sayangnya nggak bisa. Widefine-nya hanya L3 saja di Netflix, kita melihat hanya SD atau Standard Definition. Kemudian haptic feedback untuk keyboard ya. Defaultnya nggak aktif, tapi kita bisa aktifkan manual di Google Gboard atau pakai Microsoft SwiftKey ya. Feel-nya rasanya cukup akurat memang, tapi nggak terlalu kencang memang. Feedbacknya nggak terlalu kencang, tapi buat saya sih sudah lumayan oke lah buat kelas gini. Saya udah pernah merasain yang lebih buruk daripada ini, jadi untuk yang satu ini saya bilang lumayan oke. Lalu untuk touch delay kita coba Real Drum, sejujurnya nggak terasa sih ada touch delay, lumayan mantap juga ya, nggak berasa ada delay-delaynya. Kemudian untuk maximum number of touch input kita mendapatkan deteksi sampai dengan 5 jari di sini. Kemudian Wi-Fi sharing, iya dia bisa nge-share Wi-Fi-nya. Banyak yang bingung dengan Wi-Fi sharing ya. Jadi Wi-Fi sharing itu adalah kalian konekin ini ke Wi-Fi. Jadi kalian pakai internetnya Wi-Fi dari router kalian, lalu kalian hidupin hotspot. Jadi bisa nge-share lagi ke tempat yang lain. Ini berarti passwordnya untuk nyambung ke Wi-Fi itu pakai password kalian aja. Iya, ini menarik sekali bahwa Hot 10 atau Hot 10 ini punya yang namanya Wi-Fi sharing. Satu fitur yang langka sekali di harga di bawah 2 juta. Dari tadi kita ngomong harga di bawah 2 juta mulu ya. Sebenarnya berapa sih harganya? Oke, yang 4GB64 itu harganya di 1.749.000 dengan harga promo bisa sampai 1,6 juta. Sementara 4128 itu di harga 1.949.000 dengan promo di kisaran 1,8 juta. Ya, jadi ini di bawah 2 juta rupiah. Oke, sebagai catatan kita melihat bahwa Infinix menyediakan PUBG Mobile Lite pre-install di Hot 10, tapi versi aplikasinya sudah agak ketinggalan ya, butuh update. Dan kita kayaknya nggak nemu, mungkin kita aja yang nggak nemu. Tapi yang jelas sebenarnya kita nggak butuh PUBG Mobile Lite, kita bisa main pakai PUBG yang mobile biasa aja, udah enak kok sebetulnya ya. Lalu ada fitur unik yang disebut sebagai WhatsApp Mode. Di sini disebutkan Infinix bahwa dia bisa bikin koneksinya hanya buat WhatsApp doang. Jadi semua yang lain dimatikan. Mungkin kalau mau ngirit baterai cuma WhatsApp doang yang hidup di situ. Jadi kalau baterai kalian misalnya mungkin tinggal 15%, tinggal 20%, tanggung banget gitu ya. Mau ngecas gak ada colokan, power bank gak bawa, ya hidupin WhatsApp Mode. Jadi WhatsApp jalan terus, tapi aplikasi yang lain semua di-kill, dimatikan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apa aja yang perlu diperhatikan di sini ya? Charging Infinix Hot 10 ini terbilang lambat. Dengan charger bawaan hanya 10 watt, ini smartphone ini butuh 3 jam lebih ya. Tapi memang sih, baterainya juga tergolong irit kalau kalian tidak pakai untuk gaming. Kemudian kameranya emang nggak dukung perekaman video slow-mo ya. Ini ya, dan nggak ada image stabilizer juga nggak ada. Tapi di harga sini sih kami nggak protes sih sebetulnya. Yang disayangkan adalah white balance yang suka lompat-lompat. Ini untuk foto nggak terlalu ganggu, tapi untuk video memang bisa agak sedikit ganggu ya. Lalu kemudian meski harus dipasang sendiri, ada screen protector dalam paket penjualan, itu yang sangat menyenangkan. Nah kemudian di kamera tidak ada mode pro atau mode manual ya, tapi ini ya dimaklumi lagi-lagi karena mengingat kelas harganya. Walaupun sebetulnya sih kami berharap ada sih sedikit manual, paling nggak white balance manual atau bisa plus minus, itu lebih enak lagi harusnya ya. Kemudian smartphone ini mendukung Wi-Fi dual band. Sayangnya memang ini baru Wi-Fi 4, belum Wi-Fi, paling nggak Wi-Fi 5 lah yang AC gitu ya. Sayangnya ini Wi-Fi 4. Dan kemudian beberapa fitur dari XOS 7.0 ini rasanya agak intrusif. Instant apps, smart sort gitu segala macam ya, agak sedikit rame gitu ya. Untungnya sebagian besar itu bisa dinonaktifkan dengan mudah sekali. Lalu kameranya support perekaman video hingga resolusi 2K. Ini menyenangkan sekali walaupun fiturnya nggak lengkap-lengkap amat ya. Tapi udah bisa ngerekam di resolusi yang lebih tinggi. Ini saya suka sih. Dan untuk kamera lagi, Super Night Mode-nya terbilang cukup efektif. Meskipun bukan yang terbaik yang pernah kami lihat. Nah, secara keseluruhan kita bisa bilang performanya terbaik di kelas harganya dengan SoC yang CPU yang modern gitu ya. RAM dan storage-nya besar, daya tahan baterainya bagus, terlepas dari soft gyro, sensor yang ditawarkan sama si Infinix ini termasuk lengkap, ada Wi-Fi sharing-nya keren banget ya. Ya tentunya kalau kalian nanya apakah ini bisa tahan lama, kita nggak bisa jawab, kita nyoba cuma sebentar, barangnya juga baru datang gitu ya. Nggak mungkin kita bisa jawab 10 tahun lagi bisa kuat apa nggak, atau 2 tahun lagi, atau setahun lagi, kita nggak bakal bisa jawab itu. Karena kami pakai cuma sebentar doang buat evaluasi. Akan tetapi berdasarkan pengujian kami dan melihat harganya, ini adalah salah satu pilihan terbaik di bawah 2 juta rupiah.
Catatan kecilnya tentunya dengan harga 1 jutaan, RAM 4 GB, storage 64 sampai 128 GB, ya kalian jangan terlalu banyak berharap ada banyak fitur-fitur lain seperti sebuah flagship ya. Dan bagi kalian yang belum pernah menggunakan Infinix, kalian harus menyesuaikan diri sedikit dengan kelakuan kameranya dan aplikasi bawaannya yang tidak buruk tapi hanya perlu disesuaikan aja gitu ya. Selebihnya kami bisa bilang bahwa Infinix Hot 10 ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Jelas ini wajib dilirik kalau dana kalian untuk membeli sebuah smartphone ada di bawah 2 juta rupiah. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.